yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat itu terdengar sederhana tapi sebenarnya artinya sangat begitu dalam untuk saya pribadi. Sebab yang kita doakan bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta. Mulai dari burung yang terbang di langit, semut, bahkan kita mendoakan juga yang sering berbuat jahat ke kita atau bahkan yang sering menghujat kita atau mencela kita. Disitulah saya melihat keindahan dari ajaran Buddha, kemampuan untuk memperluas lingkaran kasih sayang. Oke, dan Jessica, saat ini kami juga ingin mengundang untuk dapat bergabung bersama dengan kami kepada Bapak Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Haji Giring Ganesha Jumario S.Ikom. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa meriah Bapak Ibu sekalian? Silahkan kepada Bapak Giring, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, Sesdirjen Bimas Buddha, sahabat saya, Dr. Triroso. Waduh, ini gelarnya panjang sekali ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, luar biasa nih. SAG, SPD, MMPD dan lain-lainnya pakai DLL. Berarti tepuk tangan luar biasa dedikasinya untuk menimba ilmu terus Pak Roso, luar biasa. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Dewan Pelindung Yang Buddhist Association of Indonesia yang mulia Biksu Badra Pala Mahasafira. Yang mulia, terima kasih, salam hormat. Such an honor untuk bisa berdiri di sini bertemu dengan yang mulia. Yang saya hormati Ketua Yayasan Anggrek Dhamma Sasana, Ibu Eli Polim. Terima kasih Ibu Eli. Kenapa Ibu Eli tadi nggak duduk di depan aja Ibu Eli? Luar biasa Bu Eli. Boleh tepuk tangan buat Ibu Eli ya, luar biasa. Sahabat saya anak muda umur 26 tahun tapi sudah luar biasa membuat Vesak Festival 2026 nih. Brother David Nugraha, 26 tahun nih calon pemimpin masa depan kita. Saya rasa juga habis ini mudah-mudahan sudah bisa tidur ya, iya kan. Lumayan panjang nih Pak, dari Surabaya sampai ke sini ya kan. Mudah-mudahan bisa tidurnya seminggu kayaknya Bro David nih. Tapi sebelum balik ke Surabaya, mampir ya ke kantor Kementerian Kebudayaan. Karena di kantor saya ada ruang meditasi yang saya pengen kasih lihat ke Bro David juga ya kan. Yang saya hormati, saya cintai para biku dan bikuni, para tokoh agama, tokoh masyarakat, semua tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi izinkan saya untuk mendoakan semua yang hadir di Vesak Festival 2026 ini umurnya panjang, sehat selalu, berkah, rezekinya banyak, rezekinya tidak terputus-putus, dan dijauhi dari judol, pinjol, dan yang masih jomblo enteng jodoh semuanya. Saya jujur membuat pidato ini tadi malam bersama tim saya spesial. Saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan dan juga saya ingin berbagi cinta dan kebahagiaan kepada semua yang hadir di Vesak Festival 2026 ini. Dalam setiap sambutan pidato mulai dari semenjak saya menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, saya selalu menutup dengan doa yang luar biasa, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat itu terdengar sederhana tapi sebenarnya artinya sangat begitu dalam untuk saya pribadi. Sebab yang kita doakan bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta. Mulai dari burung yang terbang di langit, semut, bahkan kita mendoakan juga yang sering berbuat jahat ke kita atau bahkan yang sering menghujat kita atau mencela kita. Disitulah saya melihat
keindahan dari ajaran Buddha, kemampuan untuk memperluas lingkaran kasih sayang melampaui diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya bercerita semenjak COVID-19, saya konsisten, tidak pernah putus, alhamdulillah, mempraktekkan meditasi. Tentu saya masih harus belajar, karena selama ini belajarnya masih lewat YouTube dan beberapa aplikasi. Tapi tadi saya sudah bilang sama Bro David, mudah-mudahan bisa diperkenalkan kepada guru-guru dan biksu yang bisa mengajarkan saya meditasi lebih dalam lagi. Dari pengalaman itu saya merasakan satu dampak yang luar biasa, bahwa ternyata kebahagiaan itu berawal dari cara kita mengelola pikiran dan hati. Sering pikiran kita dipenuhi dengan rasa sesal masa lalu, kegelisahan masa depan, tetapi seharusnya kita hadir di detik ini, bukan di masa depan dan masa lalu. Bagi saya dampaknya sangat nyata, karena saya menjadi lebih mampu menikmati hidup apa adanya. Yang paling simple, yang selalu saya syukuri setiap hari, kalau lagi pulangnya nggak malam ya, adalah dengan yang paling sederhana, duduk di meja makan, bisa makan malam sama keluarga, itu bagi saya sudah harta yang luar biasa. Dan setelah praktek meditasi ini, saya jadi mengerti lebih dalam lagi arti bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Disitulah saya sangat mendukung tema yang diangkat pada Waisak Festival tahun ini. Interbeing, our happiness, our shared responsibility, begitu relevan, begitu penting. Karena hadirin sekalian, tantangan terbesar dunia modern mungkin bukan kurangnya keterhubungan, karena kita setiap hari pasti connected to everyone, to our family, ya kan? Sama grup alumni sekolah, grup kerja, itu semua terconnected di WhatsApp group. Tetapi kurangnya ketersadaran atau kurangnya kita sadar penuh dan bersyukur tentang detik ini. Teknologi mungkin membuat kita lebih terkoneksi, tetapi juga semakin membuat kita terbelah. Kita terhubung, tetapi hubungan itu kadang-kadang dipenuhi dengan kecemburuan, iri hati, kemarahan, prasangka. Misalnya Bro David lagi scrolling Instagram, melihat temennya, temennya udah bisa beli mobil, atau temennya keliling-keliling, jalan-jalan ke luar negeri dan lainnya, nanti ada rasa iri, cemburu. Padahal seharusnya kita bersyukur aja, sehat aja, itu jauh lebih penting. Disinilah ajaran panutan kita, guru agung kita, Gautama Buddha, semakin relevan dan semakin dibutuhkan di zaman sekarang. Ia mengingatkan bahwa untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dimulai dari menata pikiran dan hati kita terlebih dahulu. Bahkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu kemauan kita untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain, termasuk mereka yang berbeda pandangan, bahkan mereka yang mungkin pernah mencela kita. Hadirin yang bahagia, alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo mempercayakan saya, mempercayakan Pak Menteri Pak Fadlizon, karena menjadi menteri dan wakil menteri kebudayaan is the best job in the world. The best jobnya adalah kalau kita datang ke acara premier film, itu bagian dari kerjaan. Kalau kita datang ke festival musik, itu bagian dari kerjaan. Kita menikmati lukisan di sebuah galeri atau pameran lukisan is part of our job. So this is like the best job in the world. Dan bahkan ketika saya mengunjungi Muara Jambi dan semua candi-candi Buddhis, itu adalah bagian dari kerjaan juga. Dan selama menjadi wakil menteri, saya telah berkeliling ke berbagai candi-candi Buddha
mulai dari Muara Jambi, Batu Jaya, Borobudur, candi-candi sekitar Prambanan, Plaosan, Bubrah, Kalasan. Dan komitmen kita di Kementerian Kebudayaan bagaimana peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang Buddha menjadi living heritage, digunakan untuk beribadah, belajar, sebagai sumber inspirasi untuk berkarya, wisata, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu para hadirin sekalian, selain merawat cagar-cagar budaya, Kementerian Kebudayaan juga terus melakukan pembinaan bagi komunitas dan masyarakat sekitar, desa-desa sekitar. Apalagi desa-desa di sekitar kawasan peninggalan Buddhis untuk turut menjaga kawasan-kawasan ini dan mengembangkannya. Sebab ketika masyarakat merasakan manfaatnya, mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut merasa memiliki dan merawatnya. Ini adalah komitmen dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketika mendirikan Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan kebudayaan sebagai wajah dan kekuatan bangsa. Dan kekuatan itulah yang selama ribuan tahun telah ditanam oleh leluhur Buddhis kita di Nusantara. Saudara-saudara yang saya hormati, saya akhiri kata sambutan ini dengan sebuah cerita. Kalau saya sekeluarga sedang kumpul di meja makan, anak-anak saya punya istilah Pak Rosso. Itu kan ayah sebelum itu kan ayah pas zaman-zamannya masih Wreck-It Ralph. Mungkin teman-teman pernah nonton film animasi Wreck-It Ralph. Karena sebelum saya meditasi, saya tuh gampang marah, gampang emosi. Dan anak-anak saya menyaksikan betul perubahan bapaknya dari sebelum meditasi sampai sekarang. Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang beragama Buddha yang turut mengajarkan saya untuk menata hati dan pikiran saya sampai detik ini. Oleh karena itu saya juga selalu percaya bahwa pada akhirnya peradaban tidak hanya diukur dari apa yang kita bangun atau hanya dengan angka-angka saja, tetapi juga nilai-nilai yang diwariskan. Dan mungkin salah satu warisan terpenting adalah kemampuan untuk lebih bijaksana, lebih berwelas asih, lebih menyadari bahwa kebahagiaan kita selalu terkait dengan kebahagiaan sesama. Atas nama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga perayaan ini membagi kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan kita bersama. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pantun ini bukan ciptaan ChatGPT, karena saya tahu banyak pejabat yang pantunnya pakai ChatGPT ya Pak Rosso ya. Ini buatan manusia nih, bukan buatan AI. Mencebur di pinggir pantai. Bersyukur pidato saya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada Bapak Giring Ganesha Sumaryo selaku Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.